Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi buat Bapak Amidi selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan konservasi. Tak lupa juga selamat pagi untuk teman-temanku sekalian. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Nadia Pratiwi, bersama teman saya Elhana dan Anggi Rahmawati. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai apa sih Universitas Konservasi. Nah, tapi sebelum kita pelajari lebih dalam mengenai Universitas Konservasi, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu konsep-konsep dari konservasi. Nah, selamat menonton. Apa saja sih yang menjadi konsep konservasi? Yang pertama, konservasi itu upaya memelihara milik kita, to save what we have, dan menggunakan milik tersebut secara bijaksana. Yang kedua, konservasi dari segi ekologi berarti pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang yang dapat dinikmati generasi berikutnya. Selanjutnya, konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural atau perubahan budaya. Lalu yang keempat, konservasi dari segi ekonomi berarti memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Nah, 4 hal tersebut merupakan konsep dari konservasi. Lalu, apa itu Universitas Konservasi? Universitas Konservasi merupakan universitas yang melaksanakan tridharma perguruan tingginya, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dengan menerapkan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, baik konservasi terhadap sumber daya alam, seni, dan budaya yang berwawasan lingkungan. Lalu, apa yang menjadi landasan Universitas Konservasi itu sendiri? Dari segi filosofi, ada 3 poin yang menjadi landasan Universitas Konservasi, yaitu yang pertama, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati memiliki manfaat yang tidak ternilai bagi kehidupan manusia, baik yang dirasakan langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, peran SDA yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kewajiban mutlak bagi semua pihak. Nah, kemudian landasan Universitas Konservasi dari segi yuridis, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Universitas harus berperan dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta warisan budaya leluhur. Maka dari itu, UNES, Universitas Negeri Semarang, mendeklarasikan diri sebagai Universitas Konservasi mulai tanggal 12 Maret 2010. Dengan adanya aspek keterampilan konservasi dan aspek pengetahuan konservasi yang kemudian menjadi sebuah mata kuliah umum dalam Universitas Konservasi, yaitu pendidikan konservasi. Output dari hal tersebut yaitu sikap mahasiswa yang mengacu pada 8 nilai konservasi, yaitu inovatif, sportif, peduli, adil, jujur, humanis, kreatif, serta inspiratif. Nah, kita adalah generasi muda sebagai penerus konservasi, maka dari itu perlu adanya penanaman karakter dalam konservasi. Ada 11 karakter, yaitu religius, jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta, tangguh, serta santun. Lanjutkan dari penjelasan Salsabila, setelah karakter tersebut tertanam dalam diri, kemudian diaplikasikan perilaku di lingkungan kampus UNES yang mengacu pada 7 pilar konservasi, yaitu pilar 1, konservasi biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Perilaku yang mencerminkan pilar ke-1 diantaranya adalah menanam dan merawat tanaman di sekitar kita. Tidak menebang tanaman kecuali diperlukan, seperti menebang tanaman karena saatnya dipanen, ada keperluan penting untuk kemaslahatan umum, tanaman membahayakan, dan tanaman sudah terlalu tua atau rapuh. Tindakan selanjutnya adalah memanfaatkan tanaman secara bijak, jangan berburu satwa di lingkungan kita,
melindungi dan melestarikan satwa sekitar kita, menjaga tempat hidup flora dan fauna untuk kelestariannya. Pilar yang kedua yaitu mengenai arsitektur hijau dan transportasi internal. Perilaku yang mencerminkan pilar kedua diantaranya adalah bijak dalam mengelola ruang seperti penggunaan AC, listrik, pencahayaan, kebersihan, dan keindahan, bijak dalam penggunaan air, bijak dalam berkendara di kampus, bijak dalam berjalan di kampus, bijak dalam menggunakan fasilitas transportasi kampus, dan komitmen dengan kebijakan transportasi internal kampus. Pilar konservasi ketiga yaitu energi bersih. Perilaku yang mencerminkan pilar ketiga diantaranya adalah bijak dalam pemanfaatan energi listrik, seperti kampanye hemat energi, menggunakan pencahayaan langsung yaitu sinar matahari, kemudian bijak dalam pemanfaatan peralatan listrik, bijak dalam hemat bahan bakar dalam berkendara, bijak dalam mengupayakan pemanfaatan sumber energi terbarukan, dan mengampanyekan hemat BBM atau bahan bakar minyak. Pilar konservasi yang keempat yaitu mengenai pengelolaan limbah. Perilaku yang mencerminkan pilar konservasi keempat yaitu bijak dalam membuang sampah pada tempatnya, biasakan sikap peduli sampah, budayakan kerja bakti bersama bersih lingkungan, memanfaatkan limbah sampah organik menjadi kompos, bijak dalam penggunaan limbah plastik, dan membiasakan diri memanfaatkan produk daur ulang. Pilar konservasi yang kelima yaitu kebijakan milik kertas atau konsep efisiensi. Perilaku yang mencerminkan pilar konservasi yang kelima diantaranya adalah menerapkan konsep penghematan, bijak dalam menggunakan kertas, cerdas dalam menerapkan teknologi informasi, budayakan penyampaian tugas dan konsultasi online, biasakan menyampaikan undangan online dan SMS, dan membiasakan dengan sistem informasi berbasis web. Pilar konservasi yang keenam yaitu konservasi seni dan budaya. Perilaku yang mencerminkan pilar konservasi keenam ini diantaranya adalah membiasakan diri menonton pertunjukan seni dan budaya, mencintai makanan tradisional dan produk nasional, membudayakan penyampaian tugas dan konsultasi online, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, dan melestarikan musyawarah untuk kebaikan bersama. Pilar konservasi yang terakhir atau yang ketujuh merupakan kader konservasi. Perilaku yang mencerminkan pilar ini diantaranya adalah ikut berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan kader konservasi, dalam menjadi kader konservasi, kreatif dalam melakukan keterampilan konservasi, dan berperan aktif pada kegiatan bakti sosial pada organisasi mahasiswa. Kiprah Universitas Negeri Semarang Konservasi di Lingkungan Nasional, yaitu UNES ingin mewujudkan sekolah di Indonesia memiliki tata nilai sebagai sekolah konservasi sebagai wujud kepedulian UNES terhadap konservasi di sekolah. Setiap tahunnya, UNES menyelenggarakan award atau penghargaan penganugerahan sekolah konservasi. Sekolah konservasi merupakan sekolah yang lingkungan sekolah menerapkan konservasi, siswa berperilaku konservasi, guru dan karyawan berperilaku konservasi. Itu dia penjelasan kami dari kelompok 12 mengenai Universitas Konservasi. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kesalahan kata, kami sebagai kelompok 12 mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.